Hola Mina. Setelah sebelumnya kita bahas spoiler Black Clover chapter 354 yang masih saya terjemahkan langsung dari bahasa Jepangnya. Jadi di video kali ini saya akan bahas recap versi lengkapnya beserta pembahasannya. Jika kalian merasa recap ini sama persis dengan spoiler kemarin, kalian bisa langsung skip dan masuk ke segmen pembahasan atau reviewnya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul manga Black Clover chapter 354 adalah Judgment Day atau Hari Penghakiman. Catatan editor chapter kali ini berbunyi, langkah kaki mereka membawa malapetaka yang akan datang. Panel awal memperlihatkan sosok Lucius sedang berjalan menuju kerajaan Clover bersama ketiga paladinnya. Lucius berkata, "Ayo kita mengambil langkah pertama menuju perdamaian dunia yang sejati." Awan gelap malam hari terlihat mengelilingi kerajaan Clover. Beberapa kapten dan wakil kapten seperti Charlotte, Yami, Jack, William, dan Yuno berada di sebuah atap menantikan kedatangan Lucius. Saat itu Yuno baru saja menyelesaikan tugasnya dan kembali ke atap untuk memberikan laporan kepada William. Yuno berkata, "Masing-masing kelompok sekarang sudah berada di tempatnya. Semua penduduk sudah dievakuasi ke wilayah para bangsawan. Pertahanan kita sudah diperkuat. Kita pun sudah memberi peringatan kepada negara tetangga untuk memastikan mereka tetap waspada. Sayangnya kita masih tidak bisa menemukan jejak Lucius." Saat itu kita melihat panel Ratu Kerajaan Spade yaitu Seal beserta Rap dan para bawahannya, dan juga panel Ratu Kerajaan Heart yaitu Loro Pechika beserta gajah dan juga bawahannya sedang khawatir dan waspada akan serangan Lucius yang bisa saja tiba-tiba datang dan mengancam negara mereka. Kemudian William berkata, "Satu-satunya pilihan kita adalah menunggu musuh datang menghampiri kita, dan kita akan menghadapinya dengan setiap kesatria sihir yang kita miliki." Setelah itu kita diperlihatkan 4 skuad kesatria sihir, seperti Crimson Lion yang dipimpin Fugoleon dan Mereoleona Vermilion, lalu Silver Eagle yang dipimpin Nozel Silva dan adik-adiknya, lalu Aquadir yang dipimpin Rilboa Mortir dan Fragile, dan terakhir Purple Orca yang dipimpin Kaiser Grand Forca dan juga Ser Klagnar. Sementara saat itu Charlotte mencoba berbicara lagi dengan Yami. Setelah sekian lama dia selalu menghindarinya sejak insiden pernyataan cintanya di kerajaan Spade saat Yami sekarat. Charlotte berkata, "Yami, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Bagaimana ya aku mengatakannya? Aku sepertinya harus meminta maaf karena menghindarimu baru-baru ini. Aku akan mengesampingkan perasaan pribadiku selama pertempuran ini dan hanya akan memenuhi tugasku. Itu saja yang ingin aku katakan." Yami dengan wajah konyolnya berkata, "Apa-apaan itu? Tidak akan ada yang mengkhawatirkan hal semacam itu. Kau akan tetap menjadi rekan di medan pertempuranku, Ratu Duri. Baiklah, setelah pertempuran ini berakhir, sepertinya kita harus minum bersama." "Ah, tidak. Tapi alkohol mungkin tidak baik untukmu. Sebenarnya ada sesuatu yang sepertinya ingin aku katakan. Jadi bagaimana jika kita pergi mengobrol sambil minum teh bersama?" Charlotte berkata, "Kita akan memenangkan ini dan kemudian aku akan mendengarkanmu." Lalu setelah itu kita diperlihatkan Jack yang kesal karena musuh tidak kunjung datang. Dia berkata, "Muncullah, aku sangat ingin mencabik-cabikmu." Tidak lama setelah Jack berkata seperti itu, Lucius muncul melalui cahaya yang turun dari langit di belakang Jack sambil berkata, Yami dan Charlotte sangat terkejut melihat Lucius bisa muncul begitu saja di tengah-tengah mereka. Tapi saat itu fokus Yami tertuju kepada seseorang di samping Lucius yang ternyata terlihat mirip seperti Nahato. Bahkan Jack berkata, "Aku sempat bertanya-tanya kenapa aku tidak melihatmu di sekitar sini, Nahato sialan." Kemudian seseorang yang mirip Nahato itu berkata, "Jadi dia sudah mengacau denganmu." Setelah mendengar hal itu, Jack menyadari bahwa orang itu bukanlah Nahato, tapi Morgan. Tapi sebelum dia menyebut nama Morgan, Jack sudah diserang oleh Morgan yang berubah jadi paladin dengan 4 tanduk yang menyerupai tanduk Lucifugus. Saat itu Jack kehilangan lengan dan tubuhnya berlubang karena serangan paladin Morgan. Yami pun menyadari bahwa itu adalah Morgan karena dia menggunakan sihir cahaya. Yami panik, heran, dan terkejut. Dia hanya bisa berkata, "Morgan." Morgan tersenyum kemudian berkata, "Hai Yami, sudah lama sekali bukan?" Setelah itu kita diperlihatkan paladin lainnya yaitu Morris. Dia memiliki 4 tanduk seperti tanduk domba dengan tangan yang bercabang sangat banyak. Morris berkata, "Kalian memang beruntung merasakan sentuhanku yang menjadi dasar dalam mengembangkan ilmu sihir sebelum kalian dilahirkan kembali."
Saat itu di hadapan Morris berdiri skuad Crimson Lion yang dipimpin Fugoleon dan Mereoleona. Mereoleona terlihat bersemangat seperti biasanya. Dia berkata, "Meskipun ini sedikit kasar, membakarmu akan sangat menyenangkan." Di sisi lain, skuad Silver Eagle dihadapkan dengan situasi yang sulit mereka percayai. Karena Asier Silva, ibu dari Nozel, Nebra, Solid, dan Noel berada di hadapan mereka sudah menggunakan armornya dalam bentuk Paladin. Asier berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan bertarung dengan kalian dalam bentuk seperti ini." Nozel terlihat sangat panik melihat ibunya hidup kembali. Kemudian setelah itu kita melihat beberapa cahaya menerobos awan gelap di atas kerajaan Clover. Para penduduk pun panik dan semuanya melihat ke arah langit. Lalu ada seorang anak yang menuju ke arah langit sambil berkata, "Wah, ada malaikat." Dan ternyata saat itu banyak sekali sosok bersayap terbang di atas kerajaan Clover yang muncul dari pilar cahaya yang menerobos awan gelap. Dan setelah itu muncul Lucius. Dia berkata, "Ayo kita hiasi dunia ini dengan kebahagiaan." Dan panel itu mengakhiri chapter 354 kali ini. Chapter yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat, tapi sangat-sangat menarik. Kita coba kupas tuntas apa saja yang ada dalam chapter kali ini. Di chapter kali ini kita tidak diperlihatkan panel tentang Asta sama sekali. Sebenarnya di chapter terakhir kemarin, Asta masih memiliki waktu selama 3 hari untuk berlatih sebelum hari penghakiman. Tapi di chapter kali ini kita langsung time skip selama 3 hari menuju hari penghakiman. Artinya pelatihan Asta pun saat ini seharusnya sudah selesai. Dia hanya tinggal menunggu anggota Black Bull yang akan menjemputnya, yang kemungkinan akan sedikit terlambat. Karena seperti biasa, Asta dan para anggota Black Bull akan datang di saat situasi sedang buruk dan terdesak. Momen Asta berlatih dan momen anggota Black Bull menjemput Asta akan diceritakan dalam kilas balik saat pertarungan di kerajaan Clover sedang berlangsung. Saya sebenarnya tidak terlalu mengerti kenapa Lucius menjadikan kerajaan Clover sebagai tempat untuk menjalankan rencananya mengubah dunia. Sementara kita tahu Lucius sendiri berasal dari kerajaan Spade. Kenapa dia tidak memulainya dari negerinya sendiri? Kenapa harus di negeri orang terlebih dahulu? Saya punya teori di mana ada sesuatu di kerajaan Clover yang tidak ada di kerajaan-kerajaan atau tempat lainnya. Memang hingga saat ini saya belum memiliki petunjuk hal apa itu. Tapi jika harus memberikan sebuah tebakan liar, saya mengira ada suatu portal yang terhubung dengan dunia atas di kerajaan Clover. Sebelumnya kita sudah ditunjukkan bahwa portal dunia bawah ada di kerajaan Spade. Jadi tidak menutup kemungkinan portal dunia atas ada di kerajaan Clover. Di akhir chapter kali ini pun kita bisa melihat puluhan pilar cahaya menerobos langit gelap kerajaan Clover. Bisa saja itu adalah portal dunia atas yang sedang Lucius buka untuk menghubungkan dunia manusia dan dunia atas. Lucius akan mengubah seluruh manusia dan memasukkan jiwa malaikat yang ada di dunia atas ke dalam tubuh manusia, sehingga malaikat itu akan menjadi fallen angel, yang kemudian jiwanya akan bergabung dengan manusia lalu menjadikan mereka sebagai paladin. Teori ini masih sangat liar dan tentunya masih sangat mentah, tapi saya akan terus mencari bukti lainnya terkait hal ini. Kemudian hal yang menjadi pertanyaan besar di chapter kali ini adalah kemana Mars beserta kerajaan Diamond dan kemana Leopard Vermilion. Untuk kerajaan Diamond sendiri, terakhir diketahui kabarnya ketika mereka diinvasi dan diserang oleh Zenon seorang diri. Zenon mengalahkan 8 jenderal cahaya dan membawa sebagian dari mereka untuk membelot dan berkontribusi dalam rencana Darkrai membuka gerbang dunia bawah. Setelah itu kita tidak tahu kabar terkini dari kerajaan Diamond termasuk Mars. Ada kemungkinan Lucius sudah datang terlebih dahulu ke sana dan menghancurkan kerajaan Diamond, lalu menjadikan mereka sebagai paladin. Sementara Leopard kita sama sekali tidak memiliki petunjuk. Terakhir dia terlihat di chapter 284 saat dia baru saja kembali dari Elysia setelah berlatih menggunakan rune dan sihir sejati. Setelah momen itu Leopard menghilang di telan bumi. Tidak ada satu panel pun yang memperlihatkan dirinya. Sebenarnya dia merupakan karakter yang cukup penting karena dia seusia dengan Asta dan menjadi rivalnya juga. Jika dia benar-benar mati, seharusnya dia diberikan porsi ceritanya. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Yuki Tabata. Tapi bisa saja Yuki Tabata sedang mempersiapkan rencana besar untuk Leopard ini, di mana kemunculan dia nanti akan mengejutkan kita semua. Kemudian ada satu teori saya yang mungkin sudah terbantahkan dalam chapter kali ini, yaitu tentang jantung hitam Yami yang saya kira milik Lucifugus. Di sini Lucifugus sudah bisa dipastikan jiwanya ada dalam tubuh Morgan, karena Morgan memiliki tanduk yang sangat mirip dengan Lucifugus ketika dia berubah menjadi paladin. Dan ini membuktikan jantung hitam Yami yang terlihat saat arc kerajaan Spade bukanlah jantung Lucifugus. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Lucifugus bukanlah pengguna sihir kegelapan seperti yang saya teorikan selama ini, sehingga bukan Lucifugus yang terkait dengan klan Yami, tapi ada iblis lain yang memang pengguna sihir kegelapan yang terhubung dengan klan Yami. Bagi kalian yang belum tahu teori saya tentang Lucifugus dan klan Yami, kalian bisa cek linknya yang ada di deskripsi.
Kemungkinan kedua adalah jantung hitam itu efek dari proses ritual pohon klipot, di mana energi iblis tersalurkan kepada Yami dan William hingga saat ini, dan tidak menghilang walaupun luka fisiknya sudah berhasil disembuhkan. Kemungkinan kedua ini cukup masuk akal, tapi sayangnya kita belum ditunjukkan William memiliki jantung yang serupa. Lalu sebenarnya ada satu hal menarik lagi di chapter kali ini yang baru saya sadari, yaitu tentang Yuno. Yuno saat ini, tepatnya setelah masa time skip 1 tahun 3 bulan, terlihat melilit tangan kirinya menggunakan perban. Menurut saya ini bukan sekedar luka biasa, karena setelah 1 minggu pun Yuno masih terlihat mengenakan perban itu. Kita tahu luka fisik sebenarnya bisa dihilangkan oleh sihir penyembuhan, apalagi menggunakan sihir mimosa yang bahkan bisa membuat seseorang yang akan mati bisa hidup kembali. Seharusnya jika sekedar luka di tangan saja, itu bisa disembuhkan dengan mudah tanpa meninggalkan bekas. Jadi saya berpikir perban itu menutupi sesuatu yang lain, dan bisa saja itu untuk menutupi kekuatan barunya. Mungkin saya akan jelaskan tentang kekuatan baru Yuno ini dalam video terpisah. Tapi bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian recap lengkap dan review chapter 354 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.